Baiklah. Kita mulai perkuliahan mekanika bahan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas yang namanya defleksi balok ya. Nah, defleksi balok dengan menggunakan metode integrasi ganda atau double integration. Nah, adapun referensi yang saya gunakan yaitu referensi dari bukunya Agus Setiawan yang berjudul Analisis Struktur, serta ada juga sumber yang saya ambil dari YouTube dari channelnya Cerita Anak Teknik. Nanti silahkan teman-teman semua bisa baca bukunya atau juga bisa menonton di YouTube. Baiklah, pertama-tama kita bahas dulu apa itu tentang defleksi balok. Jadi sumbu sebuah balok akan berdefleksi atau melentur ya. Akan berdefleksi atau melentur dari kedudukannya yang semula ya. Nah, jadi sebuah balok itu akan berdefleksi dari kedudukannya semula, artinya saat dia diam apabila ada pengaruh gaya. Ya, ada pengaruh gaya. Defleksi balok adalah lendutan balok dari posisi awal tanpa pembebanan. Artinya saat dia diam seperti ini, kemudian ada gaya yang bekerja sebesar P, maka dia akan melentur atau terjadi defleksi. Nah, defleksinya itu yang ini. Ya. Defleksinya itu adalah yang lengkung parabolik ini. Yaitu adalah lendutan balok dari posisi awal, ya. Nah, defleksi atau lendutan itu diukur dari permukaan netral awal saat dia di awal sini. Nah, saat di awal sini sampai ke permukaan netral setelah balok mengalami deformasi. Artinya dari sini sampai dengan sini. Nah, inilah namanya deformasi. Ya. Deformasi itu pun bisa kita tinjau di mana, mau yang dari sini bisa, mau yang di tengah sini juga bisa, ya, atau di tepi sini juga bisa. Artinya kita ingin tinjau di berapa jarak X-nya dari tumpuan kiri. Ya. Karena apa? Jika dia bebannya di sini posisinya, tentu deformasi ini dia tidak seragam. Deformasi itu akan berubah, ya. Sehingga nanti kita akan cari di mana posisi deformasi maksimum. Ya, deformasi maksimum itu di mana posisinya. Nanti kita tinjau dari nilai X di sini. Mungkin di sini dia deformasinya kecil, membesar, sampai sini dia besar, sampai sini dia akan mengecil lagi. Ya, jadi deformasi itu dia tidak seragam. Dan terkadang deformasi itu dia mengikuti dari diagram momennya. Nah, karena balok biasanya horizontal, maka defleksi merupakan penyimpangan vertikal seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Oke ya, ini adalah gambar defleksi pada balok sederhana. Sama kayak kalian punya penggaris. Kalian punya penggaris, kemudian penggaris itu kalian letakkan di atas dua tumpuan. Kemudian di atas penggaris itu kalian beri beban, misalkan diberi beban pulpen atau apa gitu ya, yang berat, sehingga penggaris itu dia akan melentur. Ya, sama ya. Jadi kalau ini punya tumpuan, ada penggaris, kalian beri beban di sini, maka dia akan melentur seperti ini. Nah, itu namanya defleksi. Tinggal kalian lihat di sini defleksinya kecil. Ya, kalian tinjau sebesar X, ya kan? Di sini tinjau lagi sebesar X lagi, berapa defleksinya? Seperti itu. Sehingga didapatlah defleksi maksimum, ya. Nah, saat lendutan merupakan salah satu besaran yang cukup penting dalam hal analisis struktur. Dalam banyak hal, lendutan pada suatu struktur balok dapat terjadi akibat beberapa sebab, antara lain beban yang bekerja. Ya, jadi lendutan itu dapat terjadi akibat beberapa sebab, antara lain beban yang bekerja, perubahan temperatur, kesalahan dalam fabrikasi, juga akibat penurunan atau settlement pada tumpuan. Oke ya. Dalam suatu perencanaan struktur, baik struktur beton maupun struktur baja, pada umumnya lendutan memegang peranan penting dalam hal persyaratan kemampuan layan suatu struktur. Ya, jadi suatu struktur itu tidak boleh mengalami lendutan yang lebih besar daripada lendutan izin. Jadi kalau kita punya suatu balok, baik itu beton ataupun baja, saat dia diberi beban, lendutan di sini itu tidak boleh melebihi dari lendutan izinnya. Oke ya, jadi lendutan yang terjadi itu tidak boleh melebihi lendutan izin.
Ya, karena apa? Kalau misalnya lendutan itu sangat besar, maka apa, kita sebagai manusia di atas ini itu akan merasa tidak nyaman berada di dalam struktur itu. Karena apa? Saat kita berikan beban sedikit saja, maka dia sudah berdefleksi sangat besar. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap kapasitasnya. Jadi lendutan yang terjadi itu tidak boleh lebih besar ya daripada lendutan izin maksimum. Sebagai contoh, suatu struktur balok baja dalam memikul beban tetap tidak boleh mengalami lendutan yang lebih besar daripada L per 240. Ya, L per 240, dengan L adalah jarak bentang, L adalah panjang bentang balok ya. Jadi L itu dari sini sampai sini itu L. Jadi misalkan L 5 meter berarti apa? 5 per 240 ya. Berarti apa, lendutan di sini itu harus lebih kecil daripada 5 per 240. Boleh dalam satuan mili, boleh dalam satuan meter ya L-nya. Untuk struktur yang terbuat dari material beton berulang, lendutan yang berlebihan itu harus dicegah untuk menghindari retak ya, untuk menghindari retak pada penampang struktur. Lendutan merupakan salah satu besaran penting dalam suatu analisis struktur statis tak tentu. Oke ya, jadi kalau kalian nanti sudah mendesain balok, baik itu balok beton, balok baja, itu harus dihitung lendutannya. Ya, lendutan yang terjadi akibat beban sekian, itu berapa sih lendutannya, kemudian lendutan izinnya apakah masih cukup, seperti itu. Nah, besarnya defleksi itu ditunjukkan oleh pergeseran jarak Y atau V ya. Nah, Y atau V. Besarnya defleksi Y pada setiap nilai X sepanjang balok disebut persamaan kurva defleksi balok. Artinya Y di sini atau V di sini itu dia berubah-ubah. Di sini berapa nilainya, di sini berapa, di sini berapa, itu kan berubah-ubah. Nanti besar defleksi ya pada setiap nilai X sepanjang balok disebut persamaan defleksi balok. Ya, persamaan kurva defleksi balok. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencari lendutan pada balok adalah metode integrasi ganda yang kita pelajari saat ini. Ada juga metode momen area. Itu nanti yang akan kalian pelajari di mata kuliah analisis struktur 1. Kemudian ada juga metode fungsi singularitas dan juga metode energi elastis. Nanti juga ada metode conjugate beam dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama kalau kita belajar defleksi, maka kita harus mengenal namanya teori elastisitas balok. Dalam bahasa Nurikut akan diturunkan hubungan antara momen lentur ya dengan lendutan dan sudut putar atau rotasi pada suatu elemen balok. Nah, gambar 5.1 itu menunjukkan suatu balok tertumpu sederhana yang memikul beban luar sehingga mengakibatkan deformasi balok yang ditimbulkan oleh gaya geser dan momen lentur. Lendutan balok digambarkan sebagai garis putus-putus. Nih, ya, garis putus-putus. Yang lebih dikenal sebagai kurva elastis. Jika balok memiliki panjang bentang yang lebih besar daripada tinggi balok, maka deformasi terbesar adalah merupakan sumbangan dari momen lentur. Nah, dalam gambar di samping itu ditunjukkan potongan balok selebar dx. Nah, misalnya kita tinjau di sini ya. Kita tinjau di sini, maka dapatlah kita penampang seperti ini. Nah, selebar dx ya, artinya ini dia selebar dx. Nah, ini garis netralnya, dan ds itu nanti yang akan kita tinjau dari jarak y dari garis netral. Ditunjukkan potongan balok selebar dx yang memiliki jarak x dari tepi kiri balok ya. Nah, pada saat momen lentur bekerja ya, saat momen lentur bekerja, ini momen lentur bekerja pada balok terjadi putaran sudut. Nah, terjadi putaran sudut sebesar d theta ya. Terjadi putaran sudut sebesar d theta. Artinya dia melentur sehingga apa? Di bagian bawah sini itu akan terjadi tarik ya, terjadi tarik. Dan di bagian atas atau di atas serat netral ya, itu akan terjadi dia namanya tekan. Ya, di atas garis netral dia tekan, di bawah garis netral dia tarik. Nah, sehingga apa? Di sini kita lihat, di sini dia akan mengalami regangan ya. Baik di atas maupun bawah dia akan mengalami regangan.
Nah, regangan di sini, maka dia regangannya adalah dia tekan ya, seperti itu, mengecil. Jadi ds di sini yang awalnya sepanjang ini, dia akan mengecil segini. Ya, akan mengecil. Tapi kalau dx, namanya dia di garis netral, dia akan tetap sama nilainya. Ya, karena apa? Garis netral itu dia tidak mengalami tekan, tidak mengalami tarik. Karena apa? Ya, namanya dia netral. Netral itu dia tidak mengalami gaya apapun. Oke. Jari-jari kelengkungan yang diukur dari pusat kelengkungan O, dari O ini, hingga ke dx ini, itu namanya adalah R. Ya. Namanya adalah R. Ya, sebesar R. Besar regangan pada serat ds yang terletak sejarak Y dari sumbu netral. Nah, jadi berapa besar regangannya? Dia awalnya dia segini besarannya, karena dia ada momen, maka dia akan mengecil regangan di sini. Berapa sih besar regangannya? Yaitu adalah regangan sama dengan ds aksen dikurang ds dibagi ds. Ya, sama saja kayak semacam delta L per L ya. Nah, sama seperti itu, delta L per L. Artinya berapa sih selisih perubahannya dibagi dengan panjang awal, seperti itu ya. Jadi ds aksen dikurang ds dibagi ds, itu sama seperti delta L per L, kayak kalian mengukur regangan aksial ya, seperti itu. Nah, karena ds itu sama dengan dx ya, karena ds di sini itu sama dengan dx ya kan, yaitu sama dengan r dikalikan d theta, serta ds aksen itu adalah r min y ya, r min y dikalikan d theta, sehingga regangan yang terjadi pada serat ds ya, itu sama dengan ds aksen. Berarti apa? Ds aksen adalah ini ya kan, r min y dikalikan do theta ya kan, dikurang ds ds-nya adalah r do theta. Nah ya, dibagi dengan ds ya, berarti r do theta. Sudah. Ini kalau kalian selesaikan persamaan ini, akan dapatlah 1/r. Ya, 1/r sama dengan min epsilon dibagi y ya. Itu kalau kalian selesaikan, misalkan nih ya, kita selesaikan r dikalikan ini dapatlah r d theta. Ini dikali ini dapatlah min y d theta. Ini kan sama r d theta, maka coret-coret ya kan. Ini min y d theta ada dibagi r d theta, ini coret-coret, dapatlah sisa regangan sama dengan min y dibagi r. Berarti apa? Ini seakan menjadi dia 1/r sama dengan min epsilon dibagi y ya. Nah oke, kita tulis ini namanya persamaan 5.1. Oke ya. Nah, hukum Hooke tentang tegangan regangan ya, memberikan hubungan epsilon itu sama dengan tegangan dibagi modulus elastisitas ya. Nah, dan berdasarkan persamaan tegangan lentur ya, tegangan itu juga sama dengan min my dibagi I ya. Maka dari persamaan 5.1 dapat diperoleh hubungan ya 1/r sama dengan m dibagi ei ya, sama ya. Nah, ya, masukkan saja. Misalkan nih saya tulis tadi 1/r sama dengan min epsilon dibagi y ya. Epsilon dibagi y. Ya sudah. Epsilon tadi adalah tegangan dibagi regangan ya. Nah, misalkan ini saya sendirikan. Saya tuliskan dulu. Dia akan menjadi tegangan tegangan dibagi elastisitas dikalikan y ya kan. Nah, di mana tegangan ini adalah sama dengan my per i, min my per i, karena dia minus ketemu minus maka dia jadi positif ya. Nah, sehingga menjadi my ini e ya dikalikan i. Nah, sehingga apa? Tinggal saya coret sehingga menjadilah dia menjadi m per ei. Oke ya. Nah, jadi 1/r itu sama dengan momen dibagi ei.
Oke. Hasil kali EI itu dikenal dengan istilah kekakuan lentur. Karena do X sama dengan R do theta, maka dari persamaan 5.2 dapat diturunkan hubungan. Nah, do theta per do X sama dengan M per EI. Untuk lendutan yang kecil atau small displacement, maka dapat dituliskan pula theta sama dengan do Y per do X ya, sehingga ini kalau kita tulis theta itu adalah do Y per do X. Maka apa? Do theta per do X sama dengan, ini tetap ditulis D-nya, D per dx-nya ya. Theta di sini itu menjadi ini. Ya, theta sama dengan dy per dx. Ya kan? Sehingga apa ini kalau kita kalikan, maka do kuadrat y dibagi dengan do x kuadrat. Oke ya. Sehingga apa? Kita gabungkan persamaan tadi. Ini sama dengan ini kan? Berarti apa? Ini masuk ke sini. Ya, masuk ke situ. Maka jadilah dia adalah do kuadrat y dibagi do x kuadrat sama dengan m atau momen dibagi EI. Nah, inilah rumus untuk kita gunakan nanti di metode integrasi ganda, ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke metode integrasi ganda ya. Nah, salah satu cara untuk menentukan besarnya lendutan suatu balok di sembarang titik adalah dengan menggunakan metode integrasi ganda. Jadi kita nanti bisa menghitung berapa nilai lendutan yang ingin kita tinjau. Misalkan di sini berapa lendutannya, di sini berapa lendutannya, sampai kita dapatkan lendutan maksimum seperti itu. Metode ini didasarkan pada persamaan hubungan antara lendutan balok dan momen lentur seperti disebutkan pada persamaan tadi ya. Selanjutnya, sudut rotasi theta itu dapat diperoleh dengan mengintegrasikan persamaan 5.5 menjadi, jadi persamaan ini kita integral sekali ya. Kita integral satu kali, itu akan mendapatkan rotasi pada balok ya. Sehingga apa? Jadi theta sama dengan do Y per do X sama dengan integral dari mx dibagi EI ditambah C1. Ya, C1 ini adalah hasil konstanta integral yang dihasilkan dari integral yang pertama. Nah, persamaan kurva elastik atau dalam hal ini adalah persamaan lendutan balok diperoleh dengan mengintegrasikan persamaan 5.6. Jadi persamaan ini setelah kita dapatkan, kita integral lagi, dapatlah seperti ini. Nah, jadi persamaan tadi, teori elastisitas balok itu kita integralkan dua kali ya. Integral pertama itu kita dapatkan untuk mendapatkan persamaan rotasi. Untuk integral yang kedua itu kita dapatkan persamaan lendutan ya. Karena itu namanya integral ganda atau double integration. Artinya dua kali kita melakukan integral. Ya, integral pertama itu untuk mendapatkan rotasi, sedangkan integral kedua itu untuk mendapatkan lendutan. Oke ya. C2 ini adalah konstanta integral yang kita hasilkan dari integral yang kedua. Oke. Nah, ini dengan C1, C2 adalah konstanta integrasi, mx adalah persamaan momen lentur pada tiap titik dari balok. Ya. Nilai konstanta C1 dan C2 yang merupakan konstanta integral dapat dicari dengan menerapkan kondisi batas. Nah, kondisi batas itu artinya lendutannya berapa, kemudian rotasinya berapa. Nah, kondisi batas ini pun tergantung dari jenis peletakan yang digunakan. Oke ya. Ada peletakan sendi dan roll, ada peletakan jepit. Jadi kalau kita tahu ya, sendi ataupun roll, dia memang mampu menahan lendutan ya. Baik dia di balok tepi ataupun di balok tengah, tumpuan tengah, dia memang mampu menahan lendutan. Makanya lendutannya dia adalah 0. Tetapi rotasinya itu dapat terjadi ya. Rotasinya tetap dapat terjadi. Artinya akan ada nilai rotasinya.
Untuk peletakan jepit, nah peletakan jepit di sini karena jepit itu adalah peletakan yang mampu menahan defleksi, ya, atau lendutan yang terjadi, V sama dengan 0, dan juga dia mampu menahan rotasi yang terjadi. Ya, translasinya dia mampu ditahan dan rotasinya juga mampu ditahan. Sehingga memang di peletakan jepit ini dia tidak terjadi lendutan dan juga tidak terjadi rotasi di situ, ya. Jadi lendutan itu kalau kita istilahkan namanya translasi, ya, translasi. Kalau ini namanya adalah rotasi. Oke. Contoh pertama, jadi ada balok ditumpu sederhana dengan beban merata, di mana nilai EI-nya konstan, artinya penampang ini semuanya seragam. Ya, penampangnya semua seragam dari segi mutu dan dimensi penampang. Kemudian gambar kurva elastis balok dan sumbu koordinat arah X-nya. Ya. Nah. Kemudian tentukan kondisi batas, ya. Kondisi batas di peletakan sendi itu maka apa? Di X sama dengan 0. Ya, karena apa? X dari sini ya. X dari kiri ke kanan. Berarti kalau di sendi di titik A itu di X sama dengan 0, maka apa? Lendutannya dia ada sama dengan 0. Ya. Lendutan sama dengan 0. Di titik B, maka apa? X di sini itu sama dengan L, sepanjang L. Ya, posisinya dia sampai sini. Ya kan? Dan di B itu juga lendutannya sama dengan 0. Oke ya, translasinya sama dengan 0 di situ. Itu kondisi batasnya. Nah, kemudian hitung gaya dalam momen sebagai fungsi dari X. Ya, pertama-tama kita tentukan dulu berapa reaksi pertakannya di titik A dan titik B. Cara mendapatkannya adalah karena dia beban merata, maka kita kalikan panjang L. Jadi WL dibagi 2. Ya. Jadi kan dia beban terpusat, ya kan? Itu W dikalikan L. Jadi dia beban terpusat Q besar ibaratnya. Kemudian kita bagi 2, ya. Dapatlah WL per 2, WL per 2. Sehingga kalau kita potong di sini, kita potong, maka untuk momennya itu adalah sama dengan WL per 2 dikalikan X, ya kan, dikalikan X dikurang, ya. Nah, ya. Dikurang W dikalikan X dibagi setengah X. W dikalikan X dikali setengah X, sehingga WX kuadrat per 2. Oke ya. Nah, sehingga ini kalau kita sederhanakan lagi persamaannya menjadi W per 2, ya kan? W per 2 ini kita sendirikan, W per 2 dikali dengan LX dikurang dengan X kuadrat. Ya. Nah, sehingga persamaan momennya adalah W per 2 dikalikan LX dikurang X kuadrat. Nah, sekarang kita tulis persamaan integrasi gandanya. Tadi adalah ini persamaan integrasi gandanya, yaitu do kuadrat V dibagi dengan do X kuadrat sama dengan M per EI. Nah, M sendiri itu adalah ini. Nah, M adalah ini. Jadi, 1 per EI dikalikan momennya. Momennya adalah W per 2 dikali dengan LX min X kuadrat. Oke ya. Nah, sehingga do V per do X, ya, itu sama dengan W, ya, W per 2 EI, ya, W per 2 EI integral dari LX min X kuadrat do X, ya. Sehingga sama dengan ini kita integralkan, maka apa menjadi setengah LX kuadrat atau LX kuadrat dibagi 2, ya, ditambah dengan 1/3 X pangkat 3, ya. Namanya integral kan dia akan naik pangkatnya seperti itu. Ditambah C1. C1 ini adalah konstanta dari integral yang pertama. Oke ya, dapat ya. Ini kita integralkan. Ya. Tulislah ini adalah persamaan 1.1. Kemudian kita integralkan lagi, ya, kita integralkan lagi menjadi V sama dengan, ya, W per 2 EI, tetap ya, ini kita integralkan lagi. W per 2 EI ini menjadi apa? Menjadi pangkat 3 di sini. Berarti apa? 1/3
dikali Lx pangkat 3 dibagi 2. Jadinya apa? Lx pangkat 3 seper 6 di sini. Ya kan? Dikurang dengan ini jadi 4. Jadi 4 maka apa? Jadi seperempat dikali dengan X pangkat 4 dibagi 3. Jadi apa? 4 kali 3 sama dengan 12. Oke. Sudah? Ditambah C1 ini jadi C1X ditambah C2. C2 adalah konstanta dari integrasi yang kedua. Sehingga kalau ini kita sederhanakan lagi, ya persamaannya menjadilah W per 24 EI dikali dengan 2 Lx pangkat 3 min X pangkat 4. Ya, ini ibaratnya kita samakan, membaginya kita samakan berarti seper 12 ya, seper 12, 12 bagi 6 2 masuk sini. 12 bagi 1, 12 bagi 12 menang 1. Jadi sini. Jadi ini di seper 12 semua, 12 dikalikan 2 24. Oke ya, seperti itu. Ini kita tulis menjadi persamaan 1.2. Oke. Kita pegang dua persamaan. Persamaan yang diintegralkan 1 kali dan persamaan yang diintegralkan 2 kali. Kemudian hitung nilai konstanta berdasarkan kondisi batasnya. Berapa C1 dan berapa C2. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat tadi batas kita. Ya, batas kita adalah ini. Nah, ini. Di mana X sama dengan 0, maka V sama dengan 0. Di mana X sama dengan L, maka V juga sama dengan 0. Nah, kita tulis nih. Ya. Kita tulis di sini dari persamaan 1.2 ya. Dari persamaan 1.2 ini persamaannya ya kan. Kalau X sama dengan 0, berarti apa? Ini akan jadi 0. Ini 0, ini juga 0. V juga 0, ya kan? Berarti apa? C2 tinggal sendiri. Berarti apa? C2 itu sama dengan 0 di sini. Oke. Kemudian sekarang kita nah ini kita jadikan ini. Kita jadikan juga X sama dengan L, ya. V juga sama dengan 0. Ini juga sama. Berarti apa? X ini akan jadi L. Ya, jadi L pangkat 3 dikalikan L pangkat 4. Ya kan? Ini menjadi L pangkat 4. Ya kan? Kemudian C1 tetap, X juga akan jadi L, C2 ada sama dengan 0. Berarti apa? Tambah 0. Sehingga apa nih kalau kita sederhanakan lagi? Ya, ini V sama dengan 0 ya. Nah, berarti apa? C1 itu sama dengan min W dikalikan L pangkat 3 dibagi 24 EI. Oke ya. Oke. Nah, kita sudah dapat yang namanya C2 sama dengan 0, C1 sama dengan min W L pangkat 3 dibagi 24 EI. Sudah dapat ya. Nah, sekarang persamaan rotasi dan defleksinya. Nah, untuk rotasi, substitusikan nilai C1 itu ke dalam persamaan 1.1. Ya, kita substitusikan. Maka apa? Theta sama dengan 2V per 2X sama dengan W dibagi 2EI Lx kuadrat dibagi 2 dikurang X pangkat 3 dibagi 3 dikurang C ya. Karena tadi di awal dia plus C ya. Nah, plus C. Ya, plus C di sini berarti apa dia jadi minus karena ini dia minus C1-nya. Minus WL pangkat 3 dibagi 24 EI. Oke, sudah masuk ya. Inilah persamaannya untuk mendapatkan rotasi. Ya, ini dalam satuan radian ya. Dalam satuan radian. Kemudian untuk defleksinya kita gunakan persamaan 1/2. Ya, ingat ya, integral yang pertama, integral pertama itu adalah untuk mendapatkan rotasi, integral yang 2 kali itu untuk mendapatkan nilai defleksi. Berarti apa? Karena di persamaan 1/2 oke ya. Karena untuk di persamaan 1/2 itu ada C1 dan C2 di sini. Maka kita substitusikan nilai C1 berapa, C2 berapa. C1 ini, C2 ini. Nah, ya sudah dapatlah V sama dengan W per 24 EI, ya kan? Dikali 2 Lx pangkat 3 min X pangkat 4, sama ya. Ditambah
Nah, tambah C1 dikalikan X. Ya, C1 dikalikan X berarti apa? Karena C1-nya minus, berarti minus. Minus WL pangkat 3, ya kan, dibagi 24 EI. Ya, dikali X di sini, jangan lupa ada X-nya. Kemudian ditambah C2 adalah sama dengan 0. Oke, jadi persamaannya itu adalah ini. Nah, ini persamaannya. Ya, persamaannya adalah ini. Ini untuk defleksi itu boleh kalian menggunakan satuan mili, ya. Boleh juga satuan meter. Ya, tapi lebih tepatnya kita gunakan mili karena dia kecil lendutan itu. Oke ya. Nah. Oke, tapi mili atau meter perhatikan juga dengan W-nya, ya. Gayanya apa? Kilogram per meter atau apa? Ya kan? L-nya apa? L-nya 5 meter atau 5000 mili sebetulnya misalkan ya. Nah, EI juga harus kita sesuaikan. Oke, jadi dapatlah kita persamaan rotasi dan juga bisa mendapatkan persamaan defleksinya. Jadi berapapun nilai X-nya, ini kalau misalkan kalian tinjau di sini, ya, misalkan ini adalah 5 meter, berapapun nilai X-nya, mau 1 meter, mau setengah meter, mau 1,5 meter, atau 2 meter, itu kita akan dapat berapa lendutan di sini. Ya, dengan kita masukkan X itu sebagai jaraknya. Ya. Nah, sekarang hitung defleksi pada titik yang ingin ditinjau. Nah, misalkan kita ingin meninjau di tengah bentang. Ya kan, berarti apa? X ini kita asumsikan dia adalah L/2. Ya. Karena kan di sini L-nya, berarti apa? Di tengah bentang adalah L/2. Walaupun tadi kita bisa ya ninjau di sembarang titik pun bisa. Kita pengen tahu berapa sih lendutannya. Cuma di sini untuk contoh ini kita ambil langsung di tengah bentang. Ya, di tengah bentang. Di tengah bentang maka kita masukkan theta, ini adalah persamaan tadi. Tapi dengan nilai X di sini sudah masuk L/2. Ya, L/2. Nah, sudah masuk sehingga apa? Theta-nya ada sama dengan 0. Karena apa? Memang di sini dia tidak ada terjadi rotasi. Ya, jadi lendutan maksimum tidak terjadi rotasi. Yang terjadi rotasi adalah misalkan kalian tinjau X-nya sama dengan di sini. Nah, itu berapa rotasinya, ya kan? Rotasinya berapa? Nah, sedangkan untuk lendutan itu juga kalian masukkan nilai X-nya L/2. Ya kan? L/2. Dapatlah dia minus 5/384 dikali dengan WL pangkat 4 dibagi EI. Oke, kenapa dia minus? Minus itu menunjukkan bahwa dia lendutnya dia ke bawah. Ya, lendutnya dia ke bawah. Jadi lendutan di tengah bentang itu ada sebesar 5/384 dikalikan W dikalikan L pangkat 4 dibagi EI. Dimana saat lendutan itu maksimum, rotasinya ada juga sama dengan 0 di situ. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba mencari lendutan ya. Misalkan ada kita data penampang kita punya, kemudian data material juga kita punya. Sehingga EI, ya EI di sini bisa kita input nilainya, dan juga nilai W juga kita akan input juga. Jadi ada W, ada L, ada EI, ya. Nah, EI itu berdasarkan dari sini semua. Oke, nanti kita coba tinjau, kita buka dulu Excel-nya. Nah, oke. Jadi tadi persamaannya kita sudah punya. Persamaan ada dari sini. Nah, kita gunakan persamaan di sini yang masih dalam bentuk X ya. Nah, ada X di sini. Kita gunakan, saya taruh di Excel-nya. Nah, saya taruh di sini. Ya kan? Saya taruh di situ. Sekarang kita tinggal lihat, kita ingin penampangnya ukurannya berapa, B-nya berapa, H-nya berapa. Nah, ya sudah, tinggal kita masukkan saja. Misalkan pertama mutu dulu, karena mutu ini akan mempengaruhi nilai E, modulus elastisitas. Jadi mutu di sini kita asumsikan dia adalah beton, ya beton, sehingga mutunya adalah 25 megapascal atau newton per milimeter persegi, ya kan? 25 megapascal atau 25 MPa, maka lebar baloknya itu ada 200 mili, 20 cm, tinggi baloknya adalah 500 mili atau 50 cm. Ya. Sehingga apa, dari data ini semua kita akan bisa mendapatkan
modulus elastisitas dari material beton, yaitu 4.700 dikali akar F Jackson, atau 4.700 dikali F Jackson pangkat setengah, ya kan? Untuk inersia penampang itu udah 1/12 BH pangkat 3, ya. 1/12 BH pangkat 3, dapatnya ada sekian. Satuannya milimeter pangkat 4. Untuk panjang bentang balok saya gunakan satuan mili di sini supaya seragam semua. Mili artinya 5 meter di sini ya. Panjang baloknya 5 meter, berarti saya jadikan 5000 mili. Beban merata yang bekerja itu adalah 20 kg per meter. Ya. Saya asumsikan W ini dia bebannya adalah 20 kg per meter. Nah, supaya sama juga, supaya saya ingin satunya mili di sini semua, mili, berarti saya jadikan dia Newton per milimeter. Kenapa Newton? Karena di sini ada megapascal, ya, supaya sama satuannya. Jadi ini saya konversi menjadi 0,2 Newton per milimeter. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal saya bikin tabelnya di sini. Saya pengen tinjau per setengah meter atau per 500 mili. Jadi apa? Mulai dari 0 jaraknya 500 mili sampai dengan 5000 mili. Jadi 500, 1000, 1500, 2000, 500 sampai dengan 5000. Ini bebas ya teman-teman semua, mau per 1 meter juga silahkan, mau per 200 mili juga silahkan, mau per 100 mili juga silahkan. Artinya jumlah titiknya akan semakin banyak di sini, ya. Jumlah titiknya akan semakin banyak. Cuma saya pengen di sini, saya pengen tinjau per 500 mili, misalnya seperti itu, ya kan? Nah, sudah seperti itu tinggal saya hitung. Nilai V di sini atau lendutan, ya. Lendutan di sini saya gunakan rumusnya adalah W per 24 EI dikali 2L, L-nya adalah 5000, ya kan? X pangkat 3, X-nya adalah 0. Ya, X-nya sama dengan 0. Dikurang X pangkat 4, X-nya adalah sama dengan 0 juga. Dikurang lagi W-nya adalah 0,2 dikalikan L pangkat 3, L adalah 5000 dibagi 24 EI. 24 EI, EI-nya ini, ya. Dikali dengan X, ya X-nya 0 lagi. Ya, karena X-nya sama dengan 0, ya maka apa? Lendutan juga akan sama dengan 0 di situ. Berarti apa? Di tumpuan tidak akan terjadi lendutan. Berarti sesuai dengan kondisi batas kita. Kondisi batas kita, karena di tumpuan sendi dan tumpuan roll di sini, maka di daerah tumpuan itu tidak akan terjadi lendutan. Tapi akan terjadi rotasi, ya. Akan terjadi rotasi. Oke ya. Nah, di sini juga akan terjadi rotasi tapi tidak terjadi lendutan. Terbukti, ya. Lendutannya 0, rotasinya juga ada. Oke ya. Nah, sekarang kenapa ini ada minus, ada positif? Saya tadi lupa jelaskan ya. Kalau dia radian atau dia sudut, ya. Sudut itu dia, sebentar ya. Nah, sini. Ini ada balok ya tadi. Ada tumpuan roll, kemudian ada lendutan seperti ini. Nah, kalau di sini dia tetanya seperti ini. Ya, ini theta, ini juga theta. Nah, dia kalau misalkan perjanjian tanda di sini, kalau misalkan dia rotasi, kalau dia searah putaran jarum jam, maka apa? Dia adalah negatif. Ya, jadi kalau searah putaran jarum jam, dia adalah negatif. Kalau misalkan dia berlawanan putaran jarum jam, maka dia adalah positif. Oke ya, seperti itu. Berarti apa? Di tumpuan kanan sini dia akan terjadi rotasi seperti ini. Berarti dia akan yang namanya dia adalah positif ya. Nah, tapi kalau misalkan dia searah, berarti dia adalah negatif. Gambarnya nggak ada ya. Oke. Oke ya. Nah, kita kembali ke Excel. Nah, untuk ini semua juga sama jadinya ya, sama semua, tinggal saja X-nya yang kalian ubah. X-nya tadi yang dia di sini adalah 0, maka apa? Kalau di sini itu X-nya adalah sama dengan di sini. X-nya adalah yang 500. Masukkan saja semuanya seperti itu. Makanya yang gerak adalah nilai M saja nih, kolom M yang bergerak. Ya, kolom M saja bergerak, semuanya saya dolar supaya dia tetap kunci di sini. Ya kan? Nah, ini M15. Ini kalian baca di sini ya, M15.
M16 sampai dengan M23 seperti itu. 23 di sini. M23 ya, M23. Ini juga sama. Radian nilai theta ini atau rotasi itu saya gunakan persamaan ini, sehingga apa? Jadi nilai X-nya saja yang berubah. Nilai M-nya saja yang berubah. Ya, M13, M14, M15 sampai dengan M23. Oke ya. Sehingga bisa kita plot. Ya, bisa kita plot kurvanya. Saya plot di sini, lalu dapatlah landutannya seperti ini. Ini bentuk landutannya. Ya. Jadi dari 0, kemudian 0,0104, 0,0197 dan seterusnya. Kenapa dia minus? Karena dia ke bawah, ya kan, ke bawah. Kenapa di sini dia minus? Ya, karena dia rotasinya ke searah putaran jarum jam, ya kan. Dan memang terbukti di sini saat dia landutannya di tengah bentang, landutan paling maksimum, ya, landutan paling maksimum di sini itu dia rotasinya ada sama dengan 0. Tidak terjadi rotasi. Oke ya. Kemudian dia turun lagi, ini naik lagi landutannya terus ke sini, sehingga dia rotasi dia di positif, ya kan. Nah, itu ada cara kita menghitung landutan di setiap jarak. Artinya dengan persamaan tadi, mau berapapun dimensi beton yang kalian pakai, mutu berapapun itu bisa kalian hitung, ya, landutan yang terjadi berapa. Oke ya. Nah, sekarang kita juga pengen cek berdasarkan komputer, apakah hitungan ini benar apa tidak. Ya kan, kita pengen cek pakai komputer, semua sudah ada di sini hasilnya. Tapi saya coba simulasikan dulu. Saya buka SAP-nya. Kemudian kita bikin model baru ya. Model baru, misalkan saya pengen satuannya bolehlah kilogram meter. Saya jadikan beam. Ya. Kemudian number of spans, artinya jumlah bentangnya 1, panjang bentangnya 5 meter. Oke. Ya, sudah dapat. Saya pengen satu window saja, ini saya close. Saya close. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan untuk analisis struktur di SAP 2000, penampang di sini harus kita berat sendirinya kita jadikan 0. Karena apa? Di soal sini W di sini adalah beban luar yang bekerja, ya, beban luar yang bekerja. Andai kata W di sini itu sudah termasuk berat sendiri profil, otomatis ditambah ya, maksud saya ditambah berat sendiri profil, maka langkah yang akan saya lakukan ini tidak perlu. Ya, karena ini adalah beban luar, berarti apa? Berat sendiri profil itu diabaikan. Ya, berat sendiri profil artinya beban mati sendiri, berat sendiri beton itu kita abaikan. Kalau kita abaikan, berarti kita jadikan dia load pattern-nya itu menjadi 0. Ya. Nah, self weight multiplier-nya atau berat sendirinya kita jadikan dia 0. 0, kemudian kita modify. Nah, ya kan? 0. Dan oke. Nah, kemudian apa? Langkah lagi selanjutnya adalah kita mendefinisikan material. Ya, material di sini. Ya kan? Tadi kita gunakan materialnya adalah 25 megapascal. Kita add material. Di sini kita pilih user. Kita ganti konkrit. Kemudian oke. Kita isi namanya beton 25 MPa. Kemudian ini saya jadikan satuan Newton mili supaya mudah. Ini ada 23500 tadi ya. Ini ada 25 megapascal. Ya. Modulus elastisitasnya dan F-Jackson-nya. Nah, 23500 dan 25 megapascal. Oke, cukup itu saja yang kita ubah. Kita cek dulu berat jenisnya apakah sudah sesuai. Berat jenis beton ada 2400 kg per meter kubik. Ya kan, sudah sesuai. Sebenarnya ini tidak akan berpengaruh ya. Karena apa tadi saya bikin berat sendirinya dia adalah sama dengan 0. Ya kan? Itu tergantung soal ya. Kalau soal itu memang berat sendirinya dihitung, ya harus kita pertimbangkan. Ya kan? Ya sudah, kita anggap oke dulu. Kemudian oke lagi. Kemudian kita definisikan penampang. Ya. Dengan kita tadi definisikan material, maka apa?
di SAP 2000 sudah terprogram bahwa modulus elastisitasnya ada sekian. Ya, modulus elastisitas sekian, tetapi berat sendirinya dia masih 0, karena tadi saya bikin dia 0. Sekarang kita definisikan profil. Profil ini agar inersia di sini dia akan terdefinisi oleh si SAP 2000. Tinggal add new property, pilih concrete, ya. Kemudian tekan rectangular. Ini kita ganti balok ya. Balok ukuran 20/50. Materialnya kita ganti menjadi beton 25 MPa tadi yang kita bikin. Ini karena satuannya meter, ya kan? Kita isi berarti 0,5 deepnya atau tingginya. Widthnya kita isi 0,2 atau lebarnya. Sudah ya? Nah, 0,5 sama 0,2. Kemudian untuk concrete reinforcement-nya, ini kita jadikan tipenya beam. Beam ini semua kita standar saja isian, tidak perlu diubah. Oke, sudah. Cukup, udah oke lagi. Oke, udah oke. Sudah? Jadi untuk definisi yang pertama, jangan lupa lihat dulu soalnya. Kalau soalnya dia hanya beban yang bekerja beban luar, ya, misalkan berat sendiri diabaikan seperti itu. Berarti apa? Tadi define load pattern-nya, SWM-nya atau self weight multiplier-nya harus kita nolkan, ya kan? Tetapi kalau misalkan berat sendirinya ini diperhitungkan, boleh itu tidak dinolkan, berarti ditulis 1. Atau boleh juga W di sini kita tambah sudah. Ya, misal W di sini sudah termasuk dari berat sendiri. Ya sudah, berarti tadi tetap dinolkan, tapi kita harus nginput W ini sebesar sekian. Ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman semua bingung bisa ditanyakan melalui grup WA kita, ya. Nah, kemudian tinggal saya input beban saja. Bebannya ada 20 kg per meter. Ya sudah, ini kilogram meter kan. Saya input saja. Assign frame load distribusi, ya kan. 20 kg meter. Sudah oke. Nah, sudah tinggal kita running. Ya, tinggal kita running. Run now. Oh ya, dia harus di save dulu ya. Model 2, misalnya seperti itu saya save. Nah, maka kita akan bisa mendapatkan deformasi. Ini bentuk deformasi seperti ini. Ya. Cuma kalau memunculkan ya kita harus lihat dulu momennya sebenarnya. Nah, dari momen sini kita bisa klik kanan, dapatlah kita deformasi. Supaya mudah kita jadikan mili di sini. Nah, saat deformasi maksimum, defleksinya adalah 0,12. 0,12 benarkah? Oh, ada salah ya. Defleksinya adalah 0,003. Ya, 0,003. Di sini saya defleksinya 0,12. Sebentar, ini kayak ada yang salah ya. Sebentar dulu ya. Kita coba cek lagi material tadi benar apa tidak ya. Modify Newton mili 23.500 ya, benar ya, 23.500. 23.500 Newton mili 0,2 25 MPa sudah benar. Kemudian balok tadi benar apa tidak, kita cek lagi. 0,5 0,2 benar ya, 50 sama 200 ya, 50 dan 200. Oke. Sebentar, saya cek lagi define load pattern-nya. Dia sudah 0. Oke ya. Kemudian beban tadi sudah benar ya. Bebannya adalah 20 kg per meter. Ya, bebannya ada 20 kg per meter.
Sebentar. Coba saya running lagi. Nah, sekarang ini kalau saya ubah mili 0,12 mili ya. Nah, lanjutannya 0,12 mili. Defleksi. Nol koma 332, 0,0. Bentar dulu ya. Oke, oh iya, sebentar dulu ya. Saya ada kelupaan di sini ternyata. Nah, di sini kalau kita lihat ini masih profilnya FSEC1 kan. Nah, ini belum kita ganti. Kita assign dulu frame flexion, kita ganti balok. Nah, sudah ya. Sorry tadi saya kelupaan ya. Jadi saya ulangi lagi. Langkah pertama tadi adalah kita definisi dulu. Patternnya pastikan dia 0, ya kan? Karena ada bersendirinya dia 0. Kemudian kita definisi lagi material. Material di sini sudah pasti kita bikin 25 MPa. Oke. Kita definisi lagi profil. Ya kan? Profil 20/50, ya kan? Tadi beban juga sudah saya input kan, 20 kg per meter. Nah, di sini tadi saya lupa bahwa balok tadi belum di-assign. Nah, sekarang baloknya sudah berubah. Nah, ya kan? Sudah. Ini baru kita running. Sorry ya, tadi saya ada kelupaan. Kalau nanti teman-teman semua bingung, nanti bisa kita diskusi di grup. Oke, nah kalau sudah seperti ini tinggal kita lihat. Kita coba cek ya. Mudah-mudahan sama nih namanya. Susah nih. Ini sudah. Oke ya, 0, kita ganti mili dulu. 0,032 ya, 0,032. 0,032. Oke, sama ya, mirip ya. Nah, ini kalau kita geser-geser ini kan dapat berapa lanjutannya, ya kan? Kita geser-geser dapat lanjutannya. Nah, seperti itu, ya kan? Cuma kalau kalian agak sulit, misalkan di setiap 500, nah 500 adalah sekian, ya kan? 0,0101. 0,0101, ya kan? Nah, ini beda nih, 0,0104, ya kan? 0,01014. Nah, kan beda dikit. Nah, sebenarnya bisa juga nih kita jadikan tabel. Ya, bisa kita jadikan tabel, tetapi ini kita pecah dulu. Ya, kita pecah dulu. Ini kan satu buah batang. Kita pecah menjadi 10 batang. Kenapa 10? Karena dia 5.000, saya bagi per 500. Ya, saya bagi per 500, jadi ada 10 buah. Oke, jadi kalau saya blok, nah dia ada 10 batang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita coba hidupkan labelnya. Label kita hidupkan join. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 sampai 11 ya poinnya. Nah, ini supaya gampang kita urutkan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan 11 di sini. Berarti kita edit, change label, ganti ini join, ya kan? Nah, di sini kita ubah labelnya ya. Berarti ini 2 ini menjadi 11, ya, dari 2 menjadi 11, ini menjadi 2, ini menjadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya. Nah, sudah oke. Nah, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 11. Nah, baru kita running lagi. Kita run now. Nah, kemudian baru kita display sortable. Kemudian kita lihat join output displacement, ya kan? Kemudian kita pilih load case-nya satu saja, dead saja. Oke.
Nah, dapatlah kita seperti ini. Ya, dapat. Ini sudah ngurut, berarti di jarak 0, di jarak 500, jarak 1000 sampai jarak 5000. Ya. Nah, ini kalau kita copy, ya kita copy, bisa ya file export to Excel, ya atau kita snipping tool saja, kita dapat di sini. Nah, sebentarnya agak berbeda ya nilainya ya. Oh, ini meter ya masih ya. Sorry, ini masih satuan meter nih. Ya kan? Satuan meter. Kita ubah ke mili dulu. Kita ubah ke mili, ini permasalahan nggak usah saya pencet ini. Ini nggak usah saya tekan karena terlindung oleh apa? Rekam layar saya ya, jadi nggak usah saya ganti mili di sini. Ya sudah, nggak apa-apa. Berarti saya gunakan di sini saja. Nah, ini kalau kita perhatikan ternyata di tabel ini dia mirip nih nilainya. Misalkan di jarak 0, ya berarti apa? Deformasinya dia 0 mili di sini. Dan rotasinya adalah 0,000021. Sama ya, persis. Dan satuan radian. Di jarak 500 dia adalah minus 0,0104. Ya kan, di sini adalah minus 0,0105. Oke. Di sini ada radiannya 0,00002. Sama ya. Di sini juga di baris ketiga 0,0197. Di sini 0,0198. Oke, mirip. Radiannya 0,17 akhirnya ya, 17 juga. 270, 271, 12, 12 ya. 0,317 sama 6176. Dan sama ya. Ini juga sama 0,0332, 0,0333. Oke, mirip ya. Jadi bisa kita verifikasi bahwa persamaan kita tadi bikin itu sudah sesuai. Oke. Jadi untuk metode ledutan, teman-teman semua bisa menggunakan metode integrasi ganda seperti ini sehingga nanti diplot. Oh, kurvanya dia seperti ini defleksi baloknya. Ya. Ini pun kalau misalnya saya ubah, misalkan saya ubah jadi 300. Sorry. 300. Nah, maka apa ledutannya mengecil. Ya kan, mengecil tadi. Yang awal mulanya dia 0,03, ya kan, kalau saya di 300, maka apa inersinya akan bertambah. Jadi 0,022 saja. Tapi kalau misalkan di program ya harus kita ubah dimensi tadi. Ya kan? Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi teman-teman semua sudah bisa menghitung defleksi balok menggunakan metode integrasi ganda, sekaligus sudah bisa mengecek berdasarkan validasi program. Oke ya. Baiklah, untuk video kali ini saya akhiri dulu sampai di sini. Nah, jika ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, teman-teman semua bisa menanyakan melalui grup WA kita. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.